سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام أنه قال Inna syahra rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahra ummati wa bainama huwa yasirun alal buraki idra'a ifritan minal jinni yatlubuhu bisyu'latin min narin kullama iltafat ra'ahu faqala lahu Jibril ala u'allimuka kalimatin taqulu lahunna idza qulta lahunna tafi'at syu'latuhu wa kharaliqatihi ila akhirih. Sadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimahumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam yang makrunan bita'dim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak kaum muslimin rahimahumullah, pada pertemuan ini kita akan membahas kisah daripada Isra Mi'rajnya Nabi. Mumpung kita di bulan Rajab, Pak. Sebab di bulan Rajab itu kan fiha arba'atun hurum. Kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang 3 ngederet beruntun, yang 1 kecil. Fiha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Orang Sawalio, orang kampung Jawa itu menyebutnya bulan Sawal, bulan Hafid kadang-kadang. Ya, itu bulan yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua bulan Dzulqa'dah. Orang Sawalio itu suka menyebutnya bulan haji. Bulan apa? Bulan haji. Padahal asalnya Dzulqa'dah. Yang ketiga bulan Muharram. Nah, ini orang kampung ini suka nyebutnya Sidi Haji cina. Gitu ya, Sidi Haji. Tahu di kampung Jawa sama kayak itu. Sidi Haji gitu. Nah, itu bulan Muharram. Muharram itu tanggal bulan 1-nya tahun Hijriah. Muharram, dimulainya dari bulan Muharram. Nah, ternyata bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu yang 3 beruntun. Nah, yang keempat mencil. 1 siapa? Apa? Rajab. Selang berapa bulan kan ya?
bulan Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Selang 4 bulan baru bulan Rajab. Kenapa Allah muliakan di bulan Rajab ini? Ternyata salah satunya ada peristiwa yang sangat hebat yang sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang terjadinya itu peristiwa Isra dan Mi'rajnya itu Nabi tanggal 27 bulan Rajab. Masya Allah, itu perlu kita tahu, Pak. Dan ternyata di bulan Rajab ini Allah saking memuliakannya bulan Rajab sampai disebutnya bulan Ashur, bulan Tuli, bulan Torek, bulan Budeg. Bahasa kampung Jawa, Budeg. Kenapa Budeg? Kenapa Tuli? Karena di bulan ini nih Syahrul Ummati, Syahrullah, karena bulannya Allah kata Nabi. Sehingga keistimewaannya ketika ada umat Nabi yang melakukan dosa, itu nggak langsung dicatat, Pak. Makanya Pak ndak paling kotok mending keluari ya. Tapi mau dicatat, nanti dicatatnya di bulan Sya'ban. Nah, dicatat tadi bulan Sya'ban. Di bulan Rajab ada umat Nabi yang melakukan maksiat nggak langsung dicatat. Nunggu 1 bulan dulu tuh. Jadi harusnya itu kata malaikat pencatat amal buruk. Wahai malaikat, catat tuh si fulan bin fulan ngelakuin maksiat, tapi nggak kedengeran. Karena apa? Karena terhalang oleh raja. Nggak ditulis langsung. Nah, maka perbanyaklah baca istighfar, perbanyaklah baca tasbih, perbanyaklah doa di bulan Rajab. Supaya apa? Dosa-dosa kita yang harusnya dicatat buruk tidak langsung dicatat, ketutup sama istighfar kita. Makanya dianjurkan ada tuh istighfar daripada Sayyidina Ali yang mengijazahkan kepada Nabi langsung. Yang tadi tuh kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kalau bisa tiap waktu gitu ya, kalau bisa sekurang-kurangnya ya 5 waktu itu sewaktu isian lah. Karena satu malam, 1 hari 1 malam itu dianjurkannya khusus di bulan Rajab 70 kali. Berarti kalau misalkan nggak sanggup waktu sekali waktu 70, nyicil subuh 20, dohornya 20, 40 kan ya, lumayan tuh. Berarti kisahnya dan tengah gawean kan gitu tak. Ini mah maghrib enggak, subuh enggak, gitu ya kisah itu. Atau kemana itu? Gitu ya. Nah, jadi banyak istighfar karena Nabi pernah melihat ada orang yang sedang meminum bangawan, meminum air di dalam bangawan. Diriwayatkan ra'aitu lailatan mi'raji ma'uhu ahalla minal asli. Jadi Nabi pernah melihat segelombolan kaum yang mana itu kaum itu sedang berkumpul di satu danau. Ketika mi'rajnya bertemu dengan satu kaum, itu kaum itu sedang kumpul di satu danau, yang mana danau itu kata Nabi ma'uhu ahalla minal asl. Airnya danau itu lebih manis daripada air madu. Masya Allah, air madu, Pak. Madu mah gak ada yang pahit. Ayah kayak madu kawin dong ya. Madu Pak, kalau pahit madu mah mana? Minal asl. Wa abronu minas salji, lebih dingin, lebih tiis daripada air salju, air es. Lebih dingin. Masya Allah. Wa atyabu minal miski, dan itu aromanya lebih wangi daripada minal misik. Akhirnya kata Nabi, ya Jibril, man haula. Ya Jibril, ini untuk orang yang bagaimana sih? Kok segitu luar biasanya Allah memberikan satu danau yang mana itu airnya lebih wangi, lebih manis daripada madu, dinginnya lebih dingin daripada air salju, bahkan wanginya lebih wangi daripada minyak misik. Dijawab oleh malaikat Jibril, qala ya Muhammad liman shalla alaika fi Rajab. Untuk umatmu yang mana di bulan Rajab ini rajin membaca sholawat kepadamu. Baca sholawat. Orang yang baca sholawat sekali
Sekali aja Pak, nggak disebutin berapa-berapanya. Yang baca sholawat di bulan Rajab nanti di akhirat akan diberikan danau semacam itu. Masya Allah. Makanya kalau nggak percaya ya panan, pentingnya baca sholawat sekali langsung panan. Intinya sana dikasih nggak langsung ya, kalau dikasih berbeda kan dia. Nggak WA teka harte aing ya, itu diberi agama gitu. Balik lagi gitu ya. Nah ini apa? Kira aku Nabi bohong kan gitu. Nah, qala liman sholla alaika, ternyata untuk orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi. Jadi tadi kita punya wiridan dua tuh. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat. Itu aja lah. Ya kita mau baca Quran paling sebalelol. Untuk nangis kemana, mata udah nggak kelihatan, udah itu aja lah. Gitu ya, baca sholawat, baca istighfar, itu salah satu kemuliaannya. Nah, inilah salah satu kemuliaan daripada bulan Rajab, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Masya Allah. Jadi Allah menginformasikan dalam satu ayat yang mana sangat ringkas, jelas, padat, luar biasa. Allah informasikan. Bahkan kalau kita lihat dan teliti di dalam Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Ma'udadain, Falaq bin Nas, itu tidak ada awal surat yang diawali dengan kalimat Subhana, Maha Suci. Kalau Allah sudah menyebutkan Maha Suci, berarti sudah tidak bisa didodol sama ini nih, pikiran, nggak bisa didodol sama otak. Jangan dipikirin, mau apa pikiran mana? Gitu ya. Subhana kita aja kan, kalau misalkan menemukan peristiwa yang sangat takjub luar biasa, sunnah mengucap Subhanallah. Kita main ke Bogor, waktu yang pemandangan yang luar biasa. Masya Allah, subhanallah, penciptaan Allah. Main ke pantai, lihat ombak, subhanallah. Lihat cewek cantik, subhanallah. Itu tanda naon. Gitu ya. Mana ulah ditelak-telak kata mana mereka. Gitu ya. Ulah ditelak-telak kata mana. Subhanallah, ciptaan Allah. Gitu kan? Subhanallah. Nah ini juga Allah mengisyaratkan subhanalladzi, Maha Suci Allah yang telah asra, memperjalankan. Kalau Allah sudah mau, semua juga beres, Pak. Gitu ya. Kalau menurut syariat kita, Mekah Masjidil Aqsa itu perjalanan 4,5 bulan bahkan lebih. Istirahat 15 hari. Itu kalau menunggangi onta. Gitu ya. Tapi ini Allah yang mau, sehingga perjalanan daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 1 kicil, naik ke atas langit 1 kicil, turun kembali ke Masjidil Aqsa 1 kicil, kembali pun ke Masjidil Haram 1 kicil. Tidak sampai 1 malam. Kenapa? Asra bi'abdi. Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi mana contohnya? Contohnya kalau kita kan bangsa syariat, ada kita sebab akibat dulu pernikahan ibu bapak kita, gitu ya. Itu menurut syariat. Adanya kita akibat sebab ibu bapak kita menikah, jadilah kita lahir. Itu menurut syariat. Tapi kalau Allah yang mau, nggak ada bapak, ada ibu. Allah mau jadi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Siti Maryam. Tidak punya suami, tapi Allah mau melahirkan daripada rahim Siti Maryam. Jadilah Nabi Isa. Allah yang mau. Menurut logika tidak keharti kurang. Tapi Allah yang mau jadi. Ada lagi, nggak ada ibu, nggak ada bapak, jadi manusia. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam kan anggus-anggusan ya teman. Bahkan kita juga nih kalau haul nih, ini
Abdurrahman bin siapa ini Bapak Kolor? Adam baik Mas, Adam Pak. Nggak tahu kita silsilahnya. Adam. Gitu ya. Adam, ibu nggak ada, bapak nggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Allah Adam. Gitu ya. Inilah subhanalladzi asra, sudah memperjalankan hambanya bi abdihi. Kalimatnya juga bi abdihi. Ingat, kalau Allah sudah menyebutkan bi abdihi, hambanya, berarti itu pangkat seseorang yang sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya dalam ayat ini Allah menyebutkan kami terus Laila, pada waktu malam, gitu ya. Minal Masjidil Haram, di Makkah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Kenapa Allah kok memilih Masjidil Aqsa? Ulama mufassirin menjelaskan karena di Masjidil Aqsa itu Pak, tempat paling dekat-dekatnya dengan pintu langit. Nah, makanya Bapak kalau pengen dekat dengan pintu langit, berdoanya di Masjidil Aqsa. Di mana itu? Di Yerusalem, di Palestina. Gitu ya, karena itu paling dekat-dekatnya dengan pintu langit. Itu di Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Karena untuk menimbulkan linuriyahu, untuk memperlihatkan min ayatina, sebagian daripada kekuasaan Allah. Gitu ya. Itulah salah satunya peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, yang ingin saya bahas pada malam ini, sebagaimana awal mulanya Nabi, gitu ya, diberangkatkan oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Yang mana kata di dalam kitab ini dijelaskan Ahmad Dardiri al Isra fil Mi'raj, dalam kitabnya dijelaskan bainaman nabiyyu. Nah, sesudah Nabi sholat isya, sholat berjamaah, ini Nabi Pak sedang tiduran. Tidurnya lah kalau bahasa rangkas mereka tergerung kotor tanah. Jadi kersasarian mutajian posisinya. Mutajian itu Pak nyengigir gitu ya. Jadi matanya perem, mata mulia Nabi perem tapi enggak tidur. Jadi orang yang ngobrol itu kedengeran sama Nabi. Sedang sama siapa? Bayanar rajulaini, antara dua pria, dua sahabat. Siapa itu? Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Sedang ada dua. Karena pada waktu itu Nabi dikatakan semua ulama mufakat pada tahun itu Nabi sedang amul hazan, tahunnya kesedihan Nabi. Yang pertama, kesedihan Nabi ditinggalkan dengan istri tercinta Siti Khadijah. Masya Allah, sedih Nabi. Yang kedua, Nabi ditinggalkan oleh sang kakek Abdul Muthalib, gitu ya. Yang mana sesudah meninggalnya sang kakek ini, Masya Allah, kaum Quraisy makin berani Pak. Yang tadinya nggak berani musik, selepas kematian Abdul Muthalib, itu semua pada berani, gitu ya. Musik Nabi, yang mana Nabi itu diceritakan ingin minta tolong ke salah satu kerabat yang ada di tanah Taif, tidak ada yang membantu kerabat yang ada itu, bahkan melemparinya dengan segenggam tulang sampai berlimuran darah Nabi. Sedih, disuruh minta tolong, nggak ada yang mau nolongin Pak. Sampai di situ Nabi merasa sedih, dan di tahun itu dinamakan Amul Hazan, tahun kesedihan. Maka salah satu faidah sebab Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah untuk mengobati rasa sedih Nabi pada tahun itu. Gitu ya. Akhirnya digapitlah kembali ke kisahnya oleh dua sahabat. In atahu Jibril, datang Jibril. In atahu Jibrilu wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akhar. Datanglah malaikat Jibril dengan malaikat Mikail dan malaikat-malaikat yang lain. Kenapa? Untuk mengoperasi Nabi. Nah, disinilah awal asal muasalnya ada operasi bedah sesat. Ternyata ini yang menemukan bukan profesor yang pertama di bedah itu. Yang pertama menemukan ilmunya itu bukan profesor, bukan dokter, karena lewat negeri.
Beliau-beliau ini mengambil referensi daripada kisah Nabi. Gitu ya, sesudah dibelengkan singkatnya cerita, bahkan ada gambarannya ketika dimasukkannya ilmu, iman, ihsan dan lain sebagainya dimasukkan karena ingin menghadapkan langsung kepada Allah. Maka kita pun seperti itu, Pak. Kalau mau menghadap Allah, bersihkan dulu. Sekurang-kurangnya ulama fikih menjelaskan dohiriyah kita yang bersih. Kalau menghadap Allah, jangan sampai menghadap Allah kayak gimana, kira menghadap manusia kayak gimana. Awas, ulah-ulah sebelah. Ya, harus menghadap Allah, kita suci, dohiriyah minimal. Gampang dari batiniyah. Dohiriyah betul. Ya, jangan ini mah sholat, peci, belum kulit tanggung. Gitu ya. Apa namanya koko, lupa tair gitar, masya Allah. Samping ngelinting bawa seleker motor. Gitu ya. Jangan sampai itu karena mau menghadap Allah minimal dohiriyah juga bersih. Bahkan ketika derajat kita ingin sampai ke level kekhusyuan, minimal pakaian yang kita pakai sholat itu pakaian yang gagah, gampang lah, gampang yang baru mah, yang penting gagah. Bapak punya BHS, pakai Pak. Supaya apa? Supaya khusyuk. Punya jubah, pakai. Gitu ya, pakai. Daripada orang pakai koper, pakai pakaian yang jelek. Kusuma itu gitu. Enggak robek. Gitu ya. Jangan yang udah kusut. Masya Allah. Nah, inilah. Jadi tanda-tandanya Nabi juga ingin dipertemukan kepada Allah dengan keadaan suci. Kita pun minimal sedang sholat berhadapan dengan Allah pun harus suci. Gitu ya. Nah, dibersihkannya, dikasih isyarat. Itu digambarkan malaikat Jibril yang membersihkan dadanya Nabi, malaikat Mikail yang mengambil air. Air mana? Air Zam-Zam. Digunakannya fitastin min labani, wadah daripada emas. Masya Allah. Nah, pernah kita bahas ini untuk khusus untuk Nabi. Digunakan yang makanya juga malaikat Mikail, malaikat Jibril. Kalau kita jangan. Kalaupun emas, gitu ya, kita pakai siuk buat mandi, nah itu haram, boleh. Kalau khusus pun emas, boleh. Nah, tapi kalau misalkan hanya warnanya mirip jasad emas, nggak apa-apa. Yang penting jangan emas full. Nah, ini pada waktu itu malaikat Mikail membawa air untuk membersihkan dada Nabi itu pakai wadah dari emas. Bisalasin salasin, bilang 3 kali kan 3 kali. Nah, itu sebagai dilalah untuk kita bahwa kita pun ketika wudhu sunnahnya itu 3 kali 3 kali. Bahkan bikin nyala itu salah satunya sunnah wudhu salah satunya di salah bikin sir. Nah, maka di Arab, kalimat Arab itu kan ada hinsir dan ada khinsir. Gitu ya. Takhallu. Nah, ada takhlil. Takhlil itu gini, Pak, nyala-nyala. Salah-salah. Itu takhlil, pakai kho. Ada tahlil. Tahlil itu menghalalkan. Ada lagi tahlil, hak gede. Tahlil, nah itu kita mengirimkan doa, membaca subhanallah, membaca istighfar, dikhususkan untuk orang yang kita doakan. Tahlil. Maka ada doa tahlil. Nah, itu tahlil mengambil dari kalimat itu, Pak. Maka di Arab itu salah menyebutkan kalimat itu salah beda maknanya. Khususnya ketika sholat, awas, Al-Fatihah itu sangat penting. Jangan berubah huruf, jangan memanjangkan huruf yang memang sudah tidak dipanjangkan. Huruf yang panjang harus dipanjangkan, huruf yang pendek harus dipendekkan. Karena tadi satu huruf aja bisa ubah. Khinsir, takhlil, artinya nyala-nyala. Nah, itu sunnah ternyata di sela-sela. Ya, nah, Ibnu Qasim menyatakan, mohon maaf, ketika jari kita, ya,
Jadi kita nih, kebetulan kita kerja di pabrik rem Korea, Bu. Pabrik rem Korea itu rapat gimana dong? Nah, selama kita bisa membukanya, itu harus dibuka dulu. Sunnah dibuka. Bahkan ada yang mengatakan wajib dibuka untuk bisa menyala-nyala. Jangan misalnya udah nempel seperti ini, bunyinya kirai. Nah, itu tidak cukup. Gitu ya. Ada lagi yang haram. Mana yang haram? Ini dia sampai menggunting karena tidak dapat dengan dengan cucian air, dia tidak bisa untuk memisahkan, untuk menyala-nyala. Ini pakai gunting, itu yang haram. Itulah pakai gunting untuk memisahkan udara. Gitu ya. Itulah. Jadi ulama Ibnu Qasim menjelaskan sampai seperti itu. Nah, adapun untuk kaki dijelaskan tadi sunnah tahlil menyala-nyala antara tangan dan kaki. Kaki ini disunnahkannya min asfalil khinsiri al-yumna. Sunnah belah kanan dulu. Kan semua anggota itu sunnahnya kanan. Baik itu tangan, sunnah kanan dulu. Jangan diselang-selang, harus tartib. Kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Jangan diselang-selang, umpamanya kanan kiri. Namanya jasa memang. Gitu ya, kanan udah beres. Nah, ini tahlil juga disebutkan untuk sunnah kaki. Nah, kalau kaki ini ada metode khusus. Khinsir itu ini Pak, kelingking ya. Nah, jari kelingking ini awalkan untuk mencuci kaki. Min asfali, mohon maaf, sampai bawah. Gitu ya, dari bawah. Kan kadang-kadang kita mau sumbu etapan hang kiwai lah. Sebenarnya itu sunnahnya dari aspal, jadi aspali, jadi bawah, gitu ya. Nah, jadi sama-sama. Itu sunnah. Oh, berarti Pak Ustadz selama ini wudhu kita nggak sah? Bukan nggak sah, kehilangan kesunahan. Nah, kalau untuk hilang sunnah itu memang hanya untuk kurang kalau misalkan dari mulai kesunahan wudhunya kita tidak diperhatikan, dari sholatnya pun karena kurang khusyuk, biasanya gitu. Kalau kurang memperhatikan, cirikan lah Pak. Kalau misalkan ada orang yang wudhunya buru-buru, itu pasti sholatnya bisa cakap-cakap. Wudhunya begitulah. Tapi kalau misalkan wudhunya menggunakan metode sunnahnya dia dapatkan, sunnahnya dia lakukan, insya Allah sholatnya pun akan sempurna. Gitu ya. Maka sunnahnya untuk nyala-nyala, meskipun bukan wajib tapi sunnah. Nah, itu pun berlaku untuk orang yang bisalsin, untuk yang dekser, umpamanya udah wudhu tadi, pengen kencing lagi, udah itu pengen kencing lagi, wudhu lagi pengen kencing lagi, berlaku juga khinsir untuk orang semacam itu. Apalagi umpamanya untuk wudhunya para solihin. Gimana itu wudhunya para solihin, para anbiya wal mursalin? Dia sudah memiliki wudhu, gitu ya, belum batal, tapi dia mengambil wudhu yang seterusnya. Nah, itu wudhunya para nabi, para anbiya wal mursalin. Dan sangat menular mereka. Masih boga, kalau masih punya wudhu, selama belum batal, kita sangat kalau wudhu. Dah ternyata wudhu itu wudhunya para anbiya wal mursalin, gitu ya. Para wudhunya para anbiya wal mursalin. Kita kembali. Jadi tadi dibersihkan dadanya Nabi, dirapatkan kembali, dicapnya kenabian di dalam dadanya Nabi. Nah, setelah itu dihadapkanlah dengan buruk. Nah, inilah yang istimewanya buruk ini, hewan daripada surga. Gedenya ini yaitu fauqal himar dunal baghr, lebih lebih kecil daripada himar, lebih besar daripada kalde. Himar itu Pak, kuda, jadi lebih kecil daripada kuda, itu buruk.
lebih besar daripada kalde. Nah, itu gambaran hewan surga. Nah, buruk di sini mempunyai sayap. Nah, kalau misalkan kita diperlihatkan di media sosial, di Google dan lain sebagainya, ada kuda frozen karena kartun warga yang ada sayapnya di sini. Nah, itu katanya buruk, bukan itu Pak. Nah, dijelaskan di sini buruk memang mempunyai sayap, tapi sayapnya itu di fakhdaya, di pimpin duanya, mempunyai sayap. Bahkan keistimewaannya buruk ini kendaraan paling megah dan paling terenak yang Allah ciptakan sebelum ada Alphard, Avanza, Terios dan lain sebagainya. Nah, sebab itu mobil-mobil yang kendaraan-kendaraan yang sekarang tidak bisa menandingi keistimewaan buruk. Kalau misalkan kita menaiki mobil yang sekarang 1 miliar, jadi ketika menemukan tanjakan itu pasti kita kerasa lagi nanjak. Turun, kerasa lagi muncul dan gitu turun. Seenak-enaknya juga, bahkan naik pesawat ya pesawat lah. Umpamanya Garuda lah kita katakan, mau ke Timur Tengah, Garuda kan paling bagus tuh. Apalagi yang bisnis, tapi tetap ketika take off ke atas kerasa terkenanya, masya Allah, kerasa naik ke atas tuh. Tapi ketika kita berbicara tentang buruk, semua itu gak akan kerasa. Nabi ketika menaiki buruk, ketika sedang turun tidak kerasa turun, sedang naik tidak kerasa naik. Sebab apa? Ketika naik kaki yang tangan yang depan itu ngependekkan, yang belakang makin panjang. Ketika turun yang depan panjang, yang belakang ngependekkan, sehingga Nabi tidak terasa menaiki buruk itu, merata terus. Itulah keistimewaan buruk. Nah, buruk yang digunakan Nabi itu pilihan malaikat Jibril, yang mana ini hewan-hewan di surga semua pada merindukan. Dicapnya di dalam keningnya masing-masing buruk itu cap Muhammad. Ada biasa kalau hewan ternak. Kalau hewan itu kan kadang-kadang ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang mau makan, ada yang enggak. Itu pun sama buruk yang digunakan Nabi. Yang lain mah pada beringas, mau makan, mau minum, mau main dan lain sebagainya. Ada satu buruk cembetut deh, ngerengkol deh, daharum kedai, minum gak mau. Ditanyalah sama malaikat, wahai buruk, ini kenapa kamu nggak kayak yang lain? Yang lain pada gesit, ya pengen dipilih siapa buruk terbaik untuk menaiki Nabi. Akhirnya buruk itu mengatakan, ya Jabril, ya malaikat, aku dari pertama diciptakan oleh Allah. Ini ada cap di keningku, cap Muhammad. Tapi aku sama sekali tidak pernah bertemu dengan yang namanya Muhammad. Aku tidak mau makan, aku tidak mau minum, aku tidak mau segala macam fasilitas di sini karena aku merindukan Muhammad. Rindu ternyata. Lapar tengah rasa lalu merindukan. Kita juga gitu. Merindu seseorang, masya Allah. Kan ayat istilahnya Pak, lautan kuseberangi daratan waduh nomor katanya. Yang penting bisa ketemu sang pujaan hati. Nah, setelah mendengar cerita itu, malaikat langsung berkata, ya buruk, berbahagialah. Coba berbahagialah karena pada malam ini aku akan mempertemukan engkau dengan kekasih. Mendengar cerita itu bunga langsung senang. Yang tadinya kurus kering dan mau makan, ngisi. Jadi punya punya daging dan sempurna, sehingga diantarkanlah oleh malaikat Jibril ke depan. Nah, sesudah bertemu Muhammad, pertama ketemuan ini sang buruk merasa malu. Pertama ditungganginya dia Pak, kayak hewan ternak yang pertama kita beringas Pak. Waduh, beringas. Sampai malaikat Jibril dan Mikail pun kewalahan. Sampai berkata, ya buruk, tenanglah. Ini yang kau tunggangi adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau takut, jangan kau risau. Hanya disitulah tenang.
Itulah musarrojat mulai zaman, diberikanlah kondali yang mana kondali ini terbuat daripada intan yakut dan intan emas. Dibawalah yaitu ya pertama sesudah menaiki buruk melanjutkan perjalanan Isra-nya Nabi. Nah, Isra di sini ada menurut lugat dan ada menurut istilah. Isra menurut lugat itu jalan di tengah malam. Itu menurut lugat. Siapapun kita bisa Isra, bisa mana dari rumah berangkat ke sini malam. Nah, itu disebut Isra. Ada lagi itu ya kue bolu yang dalamnya amis. Nah, itu bukan Isra, itu Misro ada. Gitu ya. Ada lagi orang yang datang ke tempat kali, tempat danau, seseorang mengambil ikan seenaknya situ. Etama lain Isra, serok ada. Gitu ya. Ambil ikan bukan miliknya, serok ada. Adalah Isra, jalan di tengah malam. Ada lagi Mi'raj. Menurut lugat Mi'raj itu naik ke atas. Bapak sesudah di sini sudah sholat isya pulang ke rumah kan Isra malam. Nah, udah di rumah naik ke atas ranjang itu Mi'raj. Nah, berarti Bapak malam ini kalau Bapak nanti malam naik ke atas ranjang, Bapak malam ini sudah Isra Mi'raj. Gitu ya. Isra-nya dari musola ke rumah, dari rumah naik ke atas ranjang. Apalagi naikin yang lain. Isra Mi'raj saya tahu. Gitu ya. Ini adalah Isra Mi'raj menurut lugat. Nah, sedangkan menurut istilah Isra yang dimaksud ini perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi disuruh berhenti di 5 tempat. Sholatnya di 5 tempat, Pak. Gitu ya. Yang mana saya sebutkan 5 tempat di sini, yaitu pertama Nabi sholat yaitu di tanah Thaibah. Mana tanah Thaibah yang sekarang jadi Madinatul Munawwarah. Ini Makkah Rasul. Gitu ya. Yang kedua yaitu Nabi sholat di negeri Madyan. Gitu ya. Negeri Madyan yaitu ismu qaryatin min Qurasyam tilqa Guzzah wa qalu inda syajarah Musa. Nah, tanah Thaibah ini yaitu batang kayu yang Nabi Musa gunakan untuk untuk menciptakan tongkat. Ya, tongkat Nabi Musa. Yang ketiga, Nabi sholat di Gunung Turisina. Wa kalallahu Musa taklima. Yang ketiga, Rasul sholat di Gunung Turisina, tempat berbicaranya Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu Nabi Musa pernah minta, ya Rabbi, izinkan aku ingin melihatmu secara langsung. Padahal dilarang. Ya Musa, engkau tidak akan kuat, engkau tidak akan sanggup. Maksa Nabi Musa, diijabahlah doanya. Belum sampai hanya sinar cahayanya Allah, tapi sudah bisa menghancurkan gunung Turisina. Hanya cahaya. Gitu ya. Maka ketika Mi'rajnya ada roh al-akhdar, alam malakut dan alam lahud. Nah, ini kan didampingi malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya nyampe alamul malakut, hanya sampai alam malaikat. Sudah ke sana alam lahud, malaikat Jibril enggak nempel. Karena terasa panas, sudah tidak sanggup. Ya Muhammad, aku mengantarkannya sampai sini. Mengapa Jibril kok tidak bisa mengantarkan sampai sana? Udah tidak kuat Muhammad. Saking tidak kuatnya, saking panas-panasnya. Inilah yang ketiga, Nabi sholat di Gunung Turisina. Yang keempat, Nabi sholat di Baitul-Lahm. Bethlehem untuk bahasa kita. Baitul-Lahm, tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Nabi sholat di Baitul Muqaddas. Nah, sesudah turunnya Mi'raj Rasul, itu Rasul mengimami seluruh anbiya wal mursalin terdahulu. Gitu ya. Mengimami
Anbiya wal mursalin terdahulu dari mana? Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir alaihi wassalatu wassalam. Inilah jadi oleh-oleh. Kalau saya katakan oleh-oleh mungkin bahasa logatnya kurang sopan. Karena yang namanya oleh-oleh itu Pak, gini gambarannya. Bapak umpamanya udah dari luar negeri bilangnya, luar negeri pulang ke rumah, oleh-oleh. Nah yang namanya oleh-oleh kan buat anak istri. Ketika anak istri suka dimakan, kalau nggak suka nggak dimakan. Nah makanya itu ada yang menyebutkan kalau oleh-oleh itu semacam itu, yang suka dilaksanain, yang nggak suka nggak mau. Nah makanya jangan istilah oleh-oleh. Dapat tugas. Kalau tugas kan wajib, dapat tugas dari Allah, yaitu rupanya sholat. Inilah sholat, asal muasal kewajibannya di bulan Rajab, sholat. Ya, karena pada hakikatnya ketika Nabi di Isra Mi'raj bertemu Allah di malam Isra Mi'raj di malam Rajab, ketika turunnya sholat kita pun bisa menghadap Allah dengan sholat. Itu gambarannya. Maka ketika kita sedang apapun itu, ketika kita menghadapi masalah yang sulit, jangan tulis di status Pak. Jangan, ya kalau misalkan hanya sekedar teman curhat sih silakan curhat ke teman. Tapi kadang-kadang kalau kita curhat masalah kehidupan, mungkin kita sama teman dekat kita itu kadang-kadang mah kita mau mohon-mohon kita nyari tergede ke batu menggoreng ya kan. Ternyata siapa begitu kan. Nah makanya ketika kita punya masalah curhatnya kemana? Ke Allah. Sholat 2 rakaat apapun, ceritakan masalah kita kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, doa itu ketika ingin diijabah, yang pertama mujilah dulu kepada Allah. Apapun pujian kita, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga tangan kita hadapkan ke atas langit. Ilas sama, hadapkan ke atas langit. Gitu ya. Dan jangan terlalu detail lagi. Ada anak muda yang berdoa detil jasa. Ya Allah, saya ingin mempunyai motor yang 300 tak, spakbornya warna hitam, yang masih grass ya Allah. Atulah gitu daim, gitu ya. Ada terlalu detail. Ada lagi yang doanya memang waktu tauhid doa. Ya Allah, ngerti kali. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan juga kayak gitu. Ada lagi kaum yang kadang-kadang doa enggak kedengar, doa cicing baik. Ya. Itu berdoa apa? Hanya aku dan Allah yang tahu. Oh, agak bahasa orang nyantuk PS ya kan. Gitu ya. Ada lagi yang nggak mau doa acan. Iya doa haram jadah dia. Udah sholat yang lain doa kita makin deh. Lu kenapa nggak doa? Yang kemarin aja belum dimakbul. Ih, saya gitu. Balik langsung. Gara-gara yang kemarin belum dimakbul. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimahullah, untayan kisah Isra dan Mi'raj yang harus kita petik dan kita pelajari. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita semua dipanjangkan umur, kita semua diberikan taufik hidayah, kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Bibarakatikum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.